Kenapa doa kita sampai sekarang tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata masih banyak yang harus kita perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channelnya Miracle of Sholawat by Umi Resha. Teman-teman, insya Allah di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang apa yang menjadi permasalahan kita mungkin saat ini. Ya, karena masih banyak teman-teman di antara kita yang masih bertanya-tanya kenapa doa saya tak kunjung dikabulkan. Insya Allah teman-teman semuanya, di video kali ini, di kesempatan kali ini insya Allah saya akan bahas sedikit tentang mengapa doa kita tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk meringankan tangan untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang lagi dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Terima kasih. Doa yang terbaik untuk teman-teman semuanya dan untuk kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah limpahkan kepada kita. Allah anugerahkan kepada kita kebahagiaan dan rizki yang banyak, yang halal dan berkah. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang sedang usaha, yang sedang berbisnis Allah lancarkan. Yang sedang diuji Allah berikan jalan keluar setiap ujian yang diberikan kepada kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti tadi yang saya katakan, yaitu mengapa doa kita tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekalipun kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah jelas mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ud'uni istajib lakum", berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doa kalian. Tapi kita masih berpikir atau kita kadang merasa saya sudah mengamalkan ini, atau saya sudah berdoa setiap habis sholat, setiap waktu, kadang di waktu-waktu mustajab, tapi sampai saat ini doa saya tak kunjung dikabulkan. Jangan pernah sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap husnudzon. Mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah berdoa kita, apakah ibadah kita sudah sesuai dengan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah teman-teman, di sini saya akan kemukakan 3 alasan mengapa doa kita tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena kita sering mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, karena Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat Allah mengabulkan doa kita. Lalu yang ketiga, yaitu karena antara lisan kita, hati kita, kadang pikiran kita, ketika kita melantunkan doa, lisan kita, hati kita, pikiran kita tidak sejalan, artinya sih bertolak belakang. Ini diantaranya yang menjadi penyebab terhalangnya atau terhambatnya doa kita. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu. Sebelumnya teman-teman, saya akan bahas dari yang nomor 3 terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena ini yang sering kita lakukan, yang sering kita alami ketika kita berdoa. Ketika kita mengucapkan A, kita minta sama Allah, ya Allah, saya ingin kaya misalkan. Tapi hati kita, batin kita berkata, mana mungkin saya bisa kaya? Atau pikiran kita berpikir, dengan cara apa kita bisa kaya? Atau gimana kita bisa kaya? Ya? Sementara kita memohon kepada Allah setiap waktu, sehabis sholat 5 waktu, bahkan di waktu-waktu mustajab, kita memohon sama Allah, ya Allah aku ingin kaya, ya Allah aku ingin kaya. Lisan kita, sehebat apapun lisan kita melantunkan kata-kata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita bertolak belakang. Hati kita selalu bertolak belakang atau pikiran kita tidak sesuai, tidak sejalan dengan yang lisan kita ucapkan, maka doa tersebut akan terhambat atau tercancel.
Sehingga benar-benar antara hati kita, lisan kita, dan pikiran kita sejalan. Karena pada urutannya Allah akan merespon apa yang ada di dalam hati kita atau apa yang hati kita ucapkan. Insya Allah kalau antara hati kita, lisan kita sudah sejalan, Allah akan mudah memberikan ijabahnya kepada doa-doa yang kita panjatkan. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika kita hendak berdoa, kita coba perbaiki diri kita. Kita coba perbaiki antara ucapan kita, lisan kita, hati kita, dan pikiran kita agar sejalan, agar doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ketika kita sudah berdoa, tapi doa kita tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan yang kedua yang menjadi penyebab doa kita tak kunjung diijabah oleh Allah, karena Allah Maha tahu kapan waktu terbaik Allah mengijabah doa kita. Teman-teman, apalagi kita selaku muslim, selaku mukmin, ketika kita berdoa, Allah memerintahkan malaikat Jibril ketika ada seorang yang berdoa, ketika orang kafir berdoa, akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Kata Allah, wahai malaikat Jibril, ketika si kafir berdoa, cepat berikan apa yang dia minta. Karena kata Allah, aku tidak suka mendengar ucapannya. Sebaliknya, ketika seorang muslim, seorang mukmin berdoa, ya Allah, aku ingin seperti ini, ya Allah, ingin ini, ingin itu, segala macam. Ketika kita berdoa, kan doa kita itu adalah nilainya ibadah, teman-teman. Ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, jangan dulu engkau berikan apa yang dia pinta, tahan dulu, karena aku, kata Allah, suka dengan ucapan mereka, dengan doa-doa yang mereka lantunkan. Masya Allah, tabarakallah, karena ucapan yang kita ucapkan dalam berdoa itu nilainya adalah ibadah, teman-teman semuanya. Jadi ketika kita berdoa, jangan tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berbicara seperti itu, saya sudah berdoa sekian hari, sekian malam, tapi doa kita belum diijabah. Kalau kita tergesa-gesa seperti itu, ingin cepat diijabah doa kita, maka doa kita akan tercancel, akan ditangguhkan, teman-teman semuanya. Jadi ketika kita berdoa, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Niatkan doa kita adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat doa kita akan diwujudkan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, teman-teman semuanya, dan masih banyak lagi sesungguhnya yang menghambat doa kita. Di antaranya yang terakhir, yang ketiga, yaitu karena masih menumpuknya dosa-dosa kita, baik kita sadari ataupun tidak, teman-teman. Bahkan kita mengakui bahwa kita masih bergelimang dosa, masih banyak dosa yang kita perbuat, baik disadari ataupun tidak. Dan itu, teman-teman, yang menjadi penghambat terkabulnya doa-doa kita. Jadi teman-teman, ingat selalu ketika kita berdoa tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah sekali suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah lakukan itu, dan jangan pernah tergesa-gesa. Karena ketika kita melakukan itu, sudah doa kita akan dihambat, akan terhambat, akan tercancel bahkan, teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya tekankan, niatkan lillahi ta'ala. Ketika kita berdoa itu adalah ibadah, semata-mata kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita mengharapkan ingin disegerakan doa tersebut. Allah Maha tahu, Allah sangat tahu sekali akan keadaan hambanya, kapan kita membutuhkan terijabahnya atau terkabulnya doa kita. Allah Maha tahu. Jadi buat teman-teman semuanya, kita introspeksi diri, kita perbaiki cara berdoa kita, mulai dari lisan kita, hati kita, pikiran kita, dan kita serahkan semuanya kepada Allah.
kapan waktu yang tepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita mohon yang terbaik dan kita perbanyak istighfar untuk mengurangi dosa-dosa kita, agar ketika dosa kita berkurang, terus berkurang, insya Allah ijabah Allah Subhanahu wa taala akan doa kita akan diwujudkan, akan cepat terkabulkan doa-doa kita. Oke teman-teman, semoga penjelasan ini walaupun hanya sedikit, semoga bisa memotivasi diri kita masing-masing. Teman-teman semua dimanapun berada, kenapa doa kita sampai sekarang tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata masih banyak yang harus kita perbaiki pada diri kita masing-masing. Tetap semangat, jangan pernah lelah untuk berdoa, memohon sama Allah, yakin doa kita akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.